Tapi ketika orang yang ahli dengan ilmu itu berbicara tentang ilmunya, mereka malah tidak percaya. Assalamualaikum rekan Sago, kembali lagi bersama saya Ulan Simabenyi. Nah, hari ini kita kedatangan tamu nih yang sangat spesial, Mr. Sehat Ihsan Sadikin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Semoga sehat selalu Pak ya. Sehat selalu, alhamdulillah. Oke. Bisa sharing sedikit nggak Pak kegiatan Bapak selama PPKM darurat sekarang? Level 4 sekarang Pak ya. Bekerja sebagai dosen di kampus, jadi di kampus pun dibatasi, jadi lebih banyak kerja di rumah, beraktivitas, sesekali ke warung kopi kalau bosan, tapi tetap dengan menjaga prokes ya. Ya, selain itu ya seperti biasa ya, dia menulis, membaca, diskusi dengan mahasiswa dan lain sebagainya ya gitu. Oke Pak, menanggapi isu agama dan pandemi sekarang, bagaimana nih Pak pandangan Bapak mengenai isu tersebut? Ini pandemi sudah hampir 2 tahun ya, sejak 2020 awal kemarin, dan sampai saat ini masih belum ada tanda-tanda akan berakhir, dan bagaimanapun ada banyak respon yang muncul di dalam masyarakat, terutama masyarakat beragama ya. Nah, bicara tentang agama dan pandemi, sebenarnya kalau kita telusuri jauh kepada sejarah Islam, pandemi atau dulu disebut dengan wabah, itu sebenarnya sudah sesuatu yang lumrah terjadi, yang pernah terjadi. Sehingga Nabi dan sahabat dan tabi'in itu kita memiliki catatan tentang respon mereka terhadap pandemi ya. Ada banyak hadis yang bicara tentang wabah, ada banyak tindakan sahabat merespon wabah, dan catatan ulama juga bicara tentang wabah. Nah, apa intinya yang disampaikan oleh para ulama dulu terkait dengan wabah adalah kita harus menghindari wabah ya, harus menghindari wabah. Jadi kalau kamu mendengar sebuah wabah di suatu negara, janganlah kamu datang ke negara itu. Kalau kamu berada di negara itu, janganlah kamu pergi keluar. Nah, kan begitu. Jadi harus dibatasi, pembatasan migrasi orang-orang supaya wabah itu tidak menyebar. Bahkan ada satu hadis yang mengatakan bahwa takutlah kamu kepada wabah itu seperti kamu takut kepada singa. Nah, gitu. Jadi karena Nabi itu menyadari bahwa wabah itu adalah ciptaan Tuhan, tapi wabah itu tidak peduli kamu muslim, kamu taat, kamu rajin beribadah dan lain sebagainya ya. Nah, jadi respon agama terhadap wabah harusnya seperti itu ya, harusnya seperti itu. Tapi sayangnya kadang-kadang orang merasa ya wabah itu dibuat sama Tuhan dan hanya akan memakan orang-orang yang tidak dekat dengan Tuhan. Padahal dalam agama tidak demikian ya. Dalam agama tidak demikian. Wabah itu ciptaan Tuhan, tapi juga akan kena pada orang yang juga dekat dengan Tuhan ya. Karena itu kita diberikan akal, diberikan ilmu, jadi harus kita pelajari wabah itu, dan dengan cara itu pula kita melakukan respon terhadap wabah yang terjadi. Nah, itu pula yang harus kita lakukan harusnya dalam konteks pandemi COVID-19 sekarang. Oke Pak, kita kan tinggal di Aceh nih Pak, dikenal juga dengan Serambi Mekah gitu Pak, dikenal dengan sangat religius. Sehingga segala sesuatu itu selalu dikaitkan dengan agama. Jadi karena semuanya dikaitkan dengan agama, jadi banyak juga masyarakat yang bilang statementnya gini keluar nih Pak. Ngapain sih takut COVID? Mati udah diatur sama Tuhan, udah takdir tuh. Jadi gimana nih Pak pandangan Bapak mengenai statement itu? Ya, memang banyak statement seperti itu. Orang-orang merasa bahwa itu seperti saya bilang tadi, orang merasa bahwa sudah ditakdirkan oleh Tuhan kalaupun meninggal, sehingga kita tidak perlu takut ya. Memang betul kalau kematian itu ditakdirkan oleh Tuhan. Kita tidak bisa bergeser. Kalau sudah dibilang besok ya besok, lusa ya lusa. Tapi di sisi lain kita juga harus selalu berusaha untuk menghindari hal-hal yang membuat kita mati.
kalau kita mengetahui kalau kita melakukan itu kita akan mati. Contohnya adalah kita sudah tahu mobil akan lewat, terus kita berdiri di depan mobil, ya bunuh diri, ya kan? Bunuh diri. Atau kalau kita sudah tahu di situ kandang harimau, kita masuk, ya bunuh diri. Ya mungkin di kandang harimau itu ada cincin kita jatuh atau uang kita jatuh, terus kita tahu harimau ada di situ, demi mengambil uang, kalau mati ya mati, ya mati ya, ya mati. Nah demikian juga dengan wabah saat ini, pandemi sudah terjadi. Dan itu nyata ya, pandemi itu kan nyata, virusnya nyata, betul-betul ada, itu bukan hoax, bukan isapan jempol. Kadang-kadang masyarakat kita percaya pada berita-berita di media sosial yang tidak jelas, tapi mereka mengingkari berita-berita atau statement-statement hasil riset yang mendalam yang dilakukan para ilmuwan. Jadi tidak percaya kepada ilmu pengetahuan, kemudian percaya kepada hoax ya. Dan semua orang kemudian tiba-tiba merasa jago bicara tentang pandemi, tentang COVID, tentang virus, yang bahkan tidak pernah belajar tentang ilmu-ilmu itu. Nah, tapi ketika orang yang ahli dengan ilmu itu berbicara tentang ilmunya, mereka malah tidak percaya. Nah, ini yang terjadi dalam masyarakat kita ya, dalam masyarakat kita seringkali mencampur adukkan itu sehingga melakukan respon yang keliru terhadap pandemi. Akibatnya apa? Ya akibatnya ya sekarang ini kita bisa lihat sehari 400 orang positif, sehari 30 orang meninggal dan lain sebagainya. Dan tentu saja kalau ini terus berlangsung mungkin hal yang lebih buruk akan terjadi. Oke Pak, ngomong-ngomong tentang beragama dan beriman nih Pak, kan bagaimana seharusnya sikap kita menanggapi hal itu Pak? Agar kita harus ikhtiar ya, harus berdoa kepada Allah, dan sebelum berdoa tawakal kepada Allah tentu saja kita harus ikhtiar. Nah, ikhtiar itu adalah wujud dari usaha orang yang beriman ya. Dalam banyak hadis, dalam banyak ayat disebutkan tentang pentingnya kita berikhtiar. Tidak mungkin kita kenyang sendiri tanpa mencari rezeki. Walaupun Allah mengatakan akan menjamin rezeki kita ya, akan menjamin semut di bawah batu pun dijamin oleh Allah untuk mendapatkan rezeki. Tapi coba kamu tidur sepanjang hari di rumah ya tidak dapat rezeki ya, tidak bisa ya gani jupeng sabah guni pam jatuh satu goni uang ya, nggak bisa ya. Kita tetap harus berusaha, harus bekerja, harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan ini. Itu yang kita sebut dengan usaha, itu yang kita sebut dengan ikhtiar. Nah dalam pandemi juga seperti itu. Wujud dari keimanan kita yang paling nyata itu adalah melakukan prokes ya. Melakukan prokes itu adalah ikhtiar kita. Pakai masker, jaga jarak, terus vaksin kalau sekarang ya, vaksin. Sekarang apa yang kita bisa lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan selain vaksin? Tidak ada. Obatnya tidak ada. Minum ramuan satu hal, tapi itu tidak terbukti apapun ya. Satu-satunya yang terbukti secara ilmiah yang dapat melindungi adalah vaksin. Ya. Jadi harusnya kita rame-rame ikut vaksin. Oh bahwa setelah vaksin ada yang kemarin apa katanya yang melabuh lumpuh misalnya. Coba hitung ada berapa orang yang lumpuh dibandingkan yang tidak lumpuh. Ada berapa orang yang sakit-sakitan setelah vaksin dibandingkan jutaan orang yang tidak sakit-sakitan. Nah, misalnya ratusan juta orang tidak sakit-sakitan kena vaksin. Dan ada beberapa studi yang harus kita pelajari yang membuktikan bahwa vaksin itu betul-betul aman dan betul-betul dapat melindungi lebih baik terhadap pandemi. Ya. Nah itu kalau saya itu bahwa respon terbaik kita sebagai orang beriman adalah melakukan ikhtiar, dan ikhtiar terbaik kita adalah prokes dan vaksin sementara ini. Ya. Oke, ngomong-ngomong tentang podcast Pak ya, kan itu media. Tapi kan banyak sekali media-media sekarang yang bilang tentang COVID ini mainstream sekali gitu Pak. Nggak usah percaya sama vaksin, nggak ini nggak itu, karena banyak risikonya. Jadi gimana tuh kita nanggapinnya Pak? Nah, hal seperti itulah sebenarnya ya, kalau ada kita orang-orang yang di kampus misalnya seperti saya lah, seperti Ulan juga di kampus, itu prinsip paling pertama kita di kampus itu adalah percaya pada ilmu pengetahuan. Tidak mungkin orang pergi kampus dia tidak percaya pada ilmu pengetahuan. Bahwa di sana di kampus ada orang, ada dosen bahkan yang tidak percaya pada ilmu pengetahuan, menyebarkan hoax itu satu hal ya.
Tapi ketika kita menjadi akademisi, itu artinya kita percaya pada ilmu pengetahuan. Nah, karena itu apa yang kita sampaikan itu adalah berbasis pada sebuah pengetahuan, ya, sebuah pengetahuan, bukan hoax, bukan tidak ada datanya, bukan pelintiran dan lain sebagainya. Jadi itu yang dapat kita lakukan. Kedua, yang paling penting juga adalah mengimbangi berita-berita hoax itu dengan berita-berita yang benar, ya, dengan berita. Sayangnya kenapa berita-berita hoax itu beredar luas, itu kan karena berita yang benarnya tidak beredar luas. Kenapa berita benar tidak luas? Orang-orang yang percaya kepada kebenaran itu tidak menyebarkannya. Podcast ini misalnya kan salah satu usaha kita untuk menyebarkan apa yang benar tentang virus itu, tentang pandemi dan lain sebagainya. Jadi itu harus kita perbanyak, ya, harus kita perbanyak. Semua orang yang punya kecenderungan yang baik untuk mengkampanyekan ini harus menulis, bikin podcast, bikin flyer, bikin apapun, meme mungkin, menyebarkan di media sosial supaya berita yang benar tentang COVID itu berkembang, ya. Dan mungkin negara sudah melakukan itu beberapa, cuman kadang-kadang kan terlalu elitis, ya, terlalu elit, terlalu bahasanya terlalu sulit dimengerti. Harusnya juga dilakukan dengan pendekatan budaya masyarakat, pakai bahasa Aceh kalau di Aceh, pakai bahasa Jawa kalau di Jawa. Di Aceh ada istilah ta'en misalnya, kan, kita jelaskan dengan menggunakan bahasa ta'en. Di Aceh ada istilah apa misalnya, kita gunakan dengan istilah. Sehingga itu betul-betul difahami oleh masyarakat dengan ininya sendiri, dengan bahasanya sendiri. Aduh, oke Pak, kan sebagai seorang sosiolog nih Pak, kan Bapak kan itu kita kan nggak boleh ngejudge itu benar atau salah. Jadi apa langkah yang harus diambil sebagai seorang sosiolog nih Pak? Ya, sebagai sosiolog yang paling penting harus dilakukan, apalagi nih saya ini kita di prodi sosiologi agama tentu saja mengkaji fenomena-fenomena sosial yang terkait dengan keagamaan. Kenapa hal-hal seperti ini terjadi di dalam masyarakat beragama? Karena ada interpretasi-interpretasi agama yang dikembangkan oleh ahli-ahli agama, ya. Ada banyak interpretasi tentang COVID ini dikembangkan oleh ahli agama. Masyarakat kita percaya kepada ahli agama, tapi yang disampaikan oleh ahli agama sebenarnya bukan keahliannya dia, itu keahliannya dokter, keahliannya ahli virus, keahliannya ahli pandemi, tapi tiba-tiba orang yang hanya belajar agama kemudian juga bicara tentang itu dan masyarakat percaya. Nah, apa yang harus kita lakukan sebenarnya adalah seperti saya bilang tadi, memperbanyak lagi referensi-referensi, menunjukkan fakta-fakta, menunjukkan data-data, menunjukkan tanda-tanda, ya. Tapi kalau itu pun kita sampaikan orang tidak percaya, itu memang sudah khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau dibilang dalam Al-Qur'an itu, ya udah ditutup oleh Allah pendengarannya, hatinya, semua. Jadi tidak bisa mendengar dan merespon lagi. Dan orang-orang seperti itu berarti dia sudah siap dan menerima resiko apapun terkait dengan COVID. Tapi kita tidak boleh berhenti di sana. Tetap harus mengatakan, menyuarakan, terus-menerus menyampaikan informasi yang benar tentang ini sehingga masyarakat kita menjadi masyarakat yang menyadari akan pandemi ini. Ya, saya kira begitulah. Oke, untuk closing statement nih Pak, ya. Kayak kami nih Pak, generasi anak muda, ada nggak kira-kira apa nih yang harus kami lakukan untuk menanggapi pandemi ini? Saya kira anak muda saat ini kan sangat dekat dengan media sosial dan media sosial itu sendiri dipakai tidak hanya oleh anak muda, orang tua dan lain sebagainya. Jadi gunakan media sosial untuk menyampaikan hal-hal yang benar tentang pandemi. Jangan sampaikan sesuatu yang kamu anggap benar tapi kamu tidak punya referensi yang benar, ya. Kadang-kadang kita merasa itu benar tapi kita sebenarnya tidak punya referensinya. Pastikan dari referensi yang benar baru kemudian kita sampaikan kembali. Jadi kita saring dulu sebelum sharing, kan begitu, ya. Kita gunakan sumber-sumber daya yang kita miliki untuk memahami dengan benar semua informasi baru kemudian kita share, ya. Yang kedua, tentu saja kita harus menjadi agen di dalam keluarga kita, di dalam lingkaran pertemanan kita untuk menyampaikan hal yang benar ini. Karena di dalam keluarga kita terkadang ada banyak orang, maaf kita bilang orang tua kita sendiri, pakcik kita, makcik kita yang tidak percaya, ya, dan omongannya beliau itu sangat mempengaruhi. Nah, itu harus kita
coba sampaikan baik-baik dengan menunjukkan fakta-fakta yang benar. Saya kira itu yang dapat dilakukan oleh anak muda, dan anak muda sebenarnya memiliki peran penting di sini. Satu, karena mereka sendiri punya imun yang bagus, jadi punya semangat, punya kreativitas, sehingga bisa melakukan kampanye-kampanye tentang COVID lebih bagus. Ya, saya kira itu ya. Menarik sekali ya Pak ya, ternyata. Gini Pak, mungkin sebelum penutupan, ada nggak kiat untuk menurut Bapak apa yang seharusnya kita lakukan kepada masyarakat? Gimana ya misalnya kayak kiat-kiatnya lah Pak, ada nggak? Untuk penutupan, untuk statement closing Bapak. Baik, yang harus kita lakukan, pandemi ini bagaimanapun adalah sebuah virus yang dapat menggerogoti tubuh kita dan dapat berdampak kepada jiwa kita. Oleh sebab itu, hal-hal yang dapat melindungi kita tentu harus kita lakukan. Ya, ada banyak hal yang akan berubah gara-gara pandemi ini, tapi kita harus terbiasa dengan perubahan itu. Yang nanti kalau pandemi sudah berakhir, kita bisa kembali ke kebiasaan itu. Kenduri mungkin kita harus hindari, ya kan, atau berkumpul-kumpul lebih lama dengan orang-orang yang tidak kenal harus kita hindari. Memperkuat imun, berolahraga, menjaga makanan. Kadang-kadang orang berpikir banyak makan, bukan banyak makan, tapi makan makanan yang sehat. Itu yang kita harus lakukan sehingga imun kita kuat, dan kalaupun Allah takdirkan kita terinfeksi dengan virus, badan kita jauh lebih kuat dari virus sehingga kita bisa selamat. Ya, jadi terus berusaha, saya kira kepada masyarakat di Aceh seluruhnya, mari kita sama-sama berikhtiar, mari sama-sama kita berusaha menjaga diri, tapi juga melakukan hal-hal yang memperkuat imun kita sehingga kita bisa selamat dari pandemi ini sampai nanti virus ini para ilmuwan menemukan obat sehingga virus ini menjadi sangat kerdil, ya, seperti virus influenza, seperti flu, kita beli satu obat yang harganya 2-3 ribu, 2 kali minum udah sembuh. Nah, mungkin COVID akan seperti itu nanti, ya, kita beli satu obat dijual di pasar 3.000 rupiah, dah sembuh. Mudah-mudahan seperti itu ya, depan saya kira. Ya. Terima kasih Pak. Baik, ya. Itu kita tutup aja. Oke, untuk teman-teman semua, jangan lupa ya tetap ikhtiar, jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan selalu. Terima kasih. Assalamualaikum. Sago ID, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya.